Sebelumnya terimalah panganjali. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawo Yantu Iswata. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Yang telah diwijati Ida Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala dari Gria Pasraman Bajarsandi Gunung Sari Surabaya, yang telah disucikan Ida Sri Begawan Dalem Acarya Maha Kerti Wirajagat Manik selaku narasumber, yang disucikan Ida Bawati Dr. Inengah Mariasa M.Hum, yang kami hormati Sekretaris PHDI Provinsi Jawa Timur Bapak Ketut Aryana, yang saya hormati Ibu Sinta Susilowati selaku perwakilan dari WHDI Provinsi Jawa Timur, Ketua PSN Provinsi Jawa Timur yang disucikan Ida Bawati Imade Jiwa, Ketua LPDP Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Andes Iwayan Arsana, Magister Pendidikan, yang kami hormati Ketua Paguyuban Pemangku Susilo Girikerto, yang kami hormati Ketua PHDI Kabupaten Sidoarjo, Ketua WHDI Kabupaten Gresik, Ketua PHDI Kabupaten Gresik, Ketua Prajaniti Kabupaten Gresik, serta Bapak Wongso Negoro SE/SH MSI selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik, serta Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia. Puja Nitiam Astungkara, marilah senantiasa kita haturkan kehadapan Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahanya kita semua dapat berkumpul di Pura Kertabumi dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Astungkara. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, doa pembuka, menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan sloka, laporan panitia, sambutan-sambutan, pembahasan materi, dilanjutkan dengan diskusi, dan yang terakhir penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu doa pembuka, pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Jero Mangku Supardi. Kepada Jero Mangku Supardi dipersilahkan. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Dumateng para Bapak umat Hindu sedaya, monggo kita sareng-sareng anyuwun dumateng ngarsanipun Ide Sang Widiwasa. Babile napa ing wekdal menika serasean mugi tansah paringan kelancaran, boten enten alangan setunggal punapa-napa kalis ing sambikala. Pramila menika kita wiwiti kalian sikap asana. Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Prana Yama.
Kara Sudana Masuda Mamsuah Mati Sudah Mamsuah. Sikap amustikarana, sikap ning. Urapatasтрaya nama Atma Tawatma Sudaya Mamsuam Sama Sampurnaya nama Swaha Sri Pasopati Umpat Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Sam Kasatwam Samwadatwam Sambo Manamsi Janatam Dewa Bagam Yatapurwe Sam Cenanau Pasate Sam Samani Wakuti Samanam Mardana Ayaniwa Samanamastu Manu Yatawasu Sasati Manu Badrah Krata Wiyantu Swata Om Yang Witi. Hamba berkumpul di tempat ini, hendak bicara satu dengan yang lain, untuk menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa selalu bersatu. Om Yang Widi, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, sehingga kami bisa hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Om Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Yang Widi, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Santi 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 Om. Matur nuwun. Demikian tadi doa pembuka yang telah disampaikan oleh Jero Mangku Supardi. Semoga segala rangkaian acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Gebi. Dimohon kepada Bapak Ibu Mas Dharma untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Demikian tadi acara menyanyikan Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh Saudara Yuda Dharma dan Igede Wahyu. Kepada mereka dipersilahkan. Atharva Veda, Sukta 3, Mantra 30. Aku jadikan engkau sehati, satu pikiran dan benas dari kebencian kepada semua makhluk. Kasihilah satu sama lainnya, seperti seekor sapi yang mengasihi anaknya yang ia lahirkan.
Demikian tadi pembacaan sloka yang telah dibawakan oleh adik Yuda Dharma dan Igede Wahyu. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah serada kita dalam beragama. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan panitia, kepada Bapak Kusno dipersilahkan. Sebelumnya terimalah panganjali. Om Swastiastu. Ida Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala yang saya sucikan. Ida Sri Begawan dalam Acarya Mahakerti Wirajagatmani. Beliau berdua nanti kita minta untuk sebagai narasumber. Terima kasih saged rawuh Ida Begawan. Karena saya sebenarnya sudah inden setahun lalu. 1, 2, 3 baru bisa. Karena jadwal beliau padat sekali. Ini satu kehormatan bagi kami bisa rawuh beliau atau hadir di sini. Beliau sekaligus sebagai narasumber, nanti kami berharap teman-teman untuk lebih banyak berinteraksi, dalam arti lebih banyak bertanya, karena kalau ilmu beliau tidak kita tanya nggak akan keluar. Nah itu harapan kami nanti bareng-bareng diskusi untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Di samping aktivitas beliau dosen, beliau juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam, dan juga kalau tanya masalah obat-obat herbal juga bisa nanti komunikasi dengan beliau. Sebenarnya tidak boleh dibocorkan ya, ini kan tugasnya moderator, ini tak cukup kabeh. Ida Bawati Nengah itu nanti tugasnya apa? Itu sekelumit saja dulu, nanti biar dijelaskan lebih dalam. Terima kasih Ida Begawan dan istri bisa hadir, meskipun kondisinya beliau tadi dikawal oleh Ketua LPDK Jawa Timur Pak Wayan Arsana, sempat ke rumahnya Bu Kedut Arsa Putra sampai di terminal Terminal Bunter sana Bu. Jadi kelewatan banyak, jadi juga popo sambil nunggu ngelencer Pak Arsa tadi, biar beliau juga tahu Gresik itu tidak hanya di Bongso, ternyata masuk ke kota itu indah Gresik begitu. Ida Bawati Nengah Mariasa dan Ida Bawati Ketua PSN Pak Mandi Jiwa, terima kasih kehadirannya, bisa rawuh-rawuh di sini nanti, serta izin ketua PHDI Jatim tidak bisa hadir, mewakilkan Pak Sekretaris. Terima kasih Pak Sekretaris hadir, sama Ibu juga mewakili WHDI, Pak Ketut Aryana dan Ibu Sinta Susilowati. Pak Arsana nanti ada tugas lagi, minta tolong sambutan sekaligus karena kami nanti ada acara simbolis Pak, pembukaan UDG Gresik. Si benernya tak siap no. Tadi Bapak di acara season berikutnya, biar nanti bayarannya double-double. Yo driver, yo guide, yo ketua LPDG, nanti juga pembuka acara. Nanti tinggal notal berapa nilainya. Guyon Pak Wongso, karena beliau tanya tadi, no dana itu kondi gitu. Karena yang tanya DPR, saya nggak mau terus terang Pak. Kalau saya ngomong punya anggaran, nggak akan ngucurkan beliau itu. Saya nggak punya dana Pak, ini pinter-pinternya Pak Made itu loh. Pak Made tanya, saldonya berapa sekarang? 0 Pak Gus.
Tapi ojo ngaku Pak Made nanti sama DPR itu. Sampean kudu harus pinter-pinter ngelola bahasa DPR. Nek sampean ngomong, wah ini saya dapat dari ini. Yang penting bukan untuk diri kita Pak, untuk kemanfaatan orang banyak. Lah kalau saya terus terang Pak, nanti gak dikucurkan lagi Pak. Tepuk tangan untuk Pak Wongso. Mohon maaf Ida Begawan, beliau ini satu-satunya insan dari umat Hindu yang bisa kita banggakan di Gresik. Ini sebelah itu. Fish-nya kayak Cina Pak, tapi memang beliau itu keturunan Cina katanya dulu. Beliau punya usaha, dulu memang awal-awal merintis karir di dunia politik itu kami dorong. Kenapa? Pak, kano sing makili, sampean lho duit wis ono, tanah wis ombo. Apa sing sampean bawa itu nanti kalau enggak? Ini Astungkara Pak, kemarin kayaknya kepala PUPR itu dimarahi. Arah ke Puro ini kok belum selesai. Ternyata kemarin sudah diukur 225 meter ya Pak Sanoto ya. Sampai di rumahnya Pak Matasin. Terima kasih Pak Wongso sebagai umat bangsa dan sebagai lembaga. Ini sudah ada tulisan putih itu Bu, di situ di depan pura itu. Itu sudah diukur berarti sudah mendekati tinggal pengecoran. Ini karena satu-satunya yang bisa kita perjuangkan melalui DPR. Sampai nek kano DPR yo Astungkara yo ngaplo kan nggak oleh anggaran ini. Nah, Bongso ini Astungkara kemarin dapat 150 dari beliau, terus ada dari pusat 250. Ini kita ngejar untuk Pasraman, Bapak Ibu. Kenapa? Ini pentingnya pendidikan. Sekali lagi pentingnya pendidikan. Nah, kenapa saya sempat ditanya kakak tadi, no kok sing dateng mek ndak banyak orang, ngapain banyak-banyak, sing penting kan kualitas kedatangan. Nanti yang sing teko iki wong sing mikir-mikir iki. Mikir kaya apa pertanyaannya, kenapa fenomena yang terjadi ini anak-anak kita menjadi seperti ini. Banyak hal yang sebenarnya tidak bisa bocorkan sekarang, biar Ida Pandita yang memberikan arahan atau narasumber, karena jawaban kemarin tuh terus terang sudah ketemu, tapi saya simpen dulu nanti biar Bapak yang tanya. Tapi kalau Bapak nggak tanya nanti tak bocori Pak baru. Karena kemarin ada pertanyaan bagus setelah kami hadir ke dari Pandita Wijaya Kusuma, nanti Jeruk Gede Winarko Pak Nengang ya. Itu pertanyaan bagus kemarin. Nanti tanyakan langsung sama, jangan langsung di sini, nanti ada sesi tersendiri. Itu bagus itu Pak Jeruk Gede nggih. Nah, diskusi mengenai hal-hal yang terkait dengan hal yang penting ini sangat krusial memang. Nah, beliau ini nanti pakarnya. Nek di Jawa itu dulur papat limo pancer. Nah, kalau di Bali itu kandapa. Nah, ini penting kenapa seperti itu. Beliau juga di samping sebagai dokter spesialis tapi juga mikir dunia spiritual. Nanti balance Pak nanti itu. Ilmu ki dipek profesor kabeh iki. Ilmu kedokteran ono, ilmu spiritual ono, ilmu herbal ono, ilmu spiritual ada. Jadi empat-empatnya. Ini kapan Bu Ibu bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak dokter atau profesor kalau semua berjalan dengan baik dan apa ya namanya itu sudah diambil semua gitu loh ilmunya ini. Ini kebanggaan bagi kita. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Wongso yang sudah memberikan apresiasi kepada kita karena supportnya beliau juga banyak Pak. Ini tadi beliau karena ada punya talenta sendiri, Ida Begawan beliau itu selain ketua DPD akan dilantik mungkin pertengahan ini Juni atau Juli ya sebagai wakil DPR Kabupaten Gresik. Jadi beliau ketua DPD dan wakil, ini yang menjadi kebanggaan kita. Oh kok dia sanjung-sanjung enggak, ini kan
Di dunia sekarang itu kalau nggak ada kita main berpolitik, nggak bisa. Makanya beliau kita dorong Pak untuk bisa mewakili umat Hindu di Gresik. Karena mudah-mudahan nanti nyalur dari Surabaya, Sidoarjo. Karena Pasuruan sudah punya, Probolinggo sudah punya. Jadi mudah-mudahan, tapi sifat keperjuangan termasuk Banyuwangi ya. Banyuwangi itu kita sudah berbangga diri, senang meskipun bukan anak kita sendiri, tapi senang melihat kondisi yang begitu baik. Kemarin kami hadir dengan Pak Juliono PHDI Kabupaten Kediri itu umat Hindu yang dari Banyuwangi besanan dengan Wakil Gubernur Bali Pak Giri. Nah ini dalam rangka itu juga kami untuk bisa mendekat ke beliau terkait dengan proposal yang sudah kami ajukan di 2004 Puro Kertabumi dan Puro Kertabuana Giriwilis Nganjuk. Mudah-mudahan dengan doa orang-orang suci yang hadir di kesempatan ini kami bisa meneruskan, dan kelanjutan ini akan ada lagi yang kita masukkan ke proposal atau hibah dari Kabupaten Badung, karena Badung merupakan kabupaten yang memang gizi pendapatan asli daerahnya lebih tinggi, lalu paling tinggi di Bali. Terima kasih kepada semuanya, serta yang tidak kami lupakan adalah Ketua Perada Gresik WHDI yang diwakili oleh ibu-ibu Gresik, Ketua Prajaniti, Ketua Perada, dan umat Hindu Nganjuk juga hadir, serta saya terima kasih kepada Ketua PHDI Kabupaten Kediri beserta istri tercinta yang selalu mendampingi. Gak oleh mangan sih loh ya, setelah acara selesai baru boleh pulang dan makan. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kehadiran dari pengurus Puro Ngajum, Puro Taman Sari. Ini satu elep rombongan datang kepingin mendengarkan narasumber kedua terkait dengan dulur papat limo pancer atau kandapat. Harapan kami nanti umat seluruh yang hadir di sini itu, meskipun memang saya nggak undang banyak memang itu, karena banyak itu kan nguruneng dewe, kok gak ada pertanyaan, lempar-lemparan. Tapi kalau sedikit begini kan nanti kualitas dari diskusinya lebih bagus. Kenapa saya tidak menggunakan Dharmatula, bahasanya sarasehan atau diskusi? Bukan berarti saya antipati, Pak. Anak-anak kita itu kalau dijak ngomong Dharmatula itu sekarang nggak mau datang. Gak ngerti aku apa ya masalahnya. Tapi ini karena tidak ada LPJ Pak Wongso, bahasanya bebas saja. Saya khawatir Pak, ada bidikan dari DPR itu kan saya dicurigai bahwa itu ada LPJ-nya, sudah selesai LPJ-nya. Kemarin sudah kami bagi-bagi ke semua lembaga, meskipun ada sedikit banyak yang bisa kita manfaatkan, termasuk Ketua Prajaniti Kabupaten Gresik, serta itu ada bendaharanya bisa hadir ke sini. Dana yang kami gelontorkan itu tidak banyak Pak, 10 juta, tapi sudah dimanfaatkan untuk UMKM atau pemberdayaan ekonomi dengan bertani ketela rambat. Kami kemarin sudah merasakan ketelonya besar-besar itu. Cuman sekarang karena tadi, yaitu Pak Wongso tadi Pak, karena beliau itu DPD, wakil ketua DPR, merangkap pawang hujan. Karena pawang hujannya nggak dibayar, itu tadi hujan. Nggak tahu ini nanti, nek ngene tok gak ngarah udan no jarine. Iya kalau sekarang nggak tahu nanti hujan laginya itu. Karena di sini banyak orang-orang spiritual, termasuk Pak Mangku Damri itu. Nanti Pak Mangkuno, ada Pak Mangkutuwe yang setiap saat menjaga pura ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta. Saya nanti berharap agar intent dalam diskusinya, lebih banyak bertanya. Waktunya sampai kapan? Terserah. Masih sampai besok
Jangan sampai nanti besok. Di depan kita ada jadwal lagi, yuk ditinggal. Jadi silakan bertanya semuanya. Karena ini nanti kita sudah ada media sosial, Kertabumi Official yang selalu hadir meliput dan ini live, Pak. Silakan nanti bertanya, enggak apa-apa, monggo. Kalau nanti misal minggu depan enggak sempat dibuka lagi pertanyaan-pertanyaan itu, kalau lupa apa yang menjadi tindakan kita untuk mencapai, nah ini yang 5 pancer ini, agar hidup sehat, hidup bersih, meraih keselamatan dan kerahayuan. Itu temanya tuh bagus. Karena profesor yang ngasih, ya, saya cuma ngetik aja. Nah, yang penting adalah anak-anak itu hidup cemerlang nanti. Bagaimana tidak, Pak? Kondisi umat sekarang yang sudah begitu pinter, begitu S1, S2, S3, tapi bukan, maaf ya, martabat dan akhlaknya kurang. Saya bayangkan kemarin kepada Ida Pendeta Wijaya Kusuma, bagaimana kalau kondisi umat seperti itu? Wis anak wong gak duwe, miskin kan, gak berpendidikan kan, terus kena narkoba bisa. Oh, bokar mais itu ada, Pak, nanti. Tapi sama gak bisa tak bocorkan sekarang. Nanti tanya sama Ida Pendeta Wijaya Kusuma dan Ida Begawan. Karena beliau kedua-duanya ini ibarat lentera gitu, sudah semakin berdekatan dan cahayanya akan kuat menjadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh umat Hindu, termasuk pengurus-pengurus dari Susilo Girikerto, meskipun Mojokerto absen katanya belum bisa hadir, Lamongan, cuma sudah ada sesepuh kita Pak Sai, karena beliau itu di mana-mana ada. Wes nek ono Pak Sai wis ayem manggusan. Terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada Ketua PHDI Kecamatan Menganti, Ketua PHDI Desa Pengalangan, Ketua Rumah Tangga Desa Laban, dan Ketua PHDI Desa Beton yang diwakili sekaligus oleh Pak Parno. Terima kasih kepada semuanya, termasuk anak-anakku tercinta ini. Ini Pak dosen sudah siap anak-anak Gresik ini untuk berkompetisi di bulan November nanti di 2026. Oh ya, pesan sekali lagi nanti Pak, ini kami sudah siapkan format untuk sertifikat, jadi ada absennya nanti, bukan untuk dapat uang yang disampaikan Pak Wongso tadi. Iki tanda tangan nopo? Gak ada karena nek tanda tangan ono duwe lho no. Iya. Jadi Bapak nggak perlu tanda tangan, cuma setor nama asli loh ya, aja nama panggilan. Nanti ada sertifikat yang akan ditandatangani langsung oleh Ida Pandita dan Begawan. Seluruh peserta nanti jangan sampai nggak terisi. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, berkenan nanti Pak Arsana dan Pak Ketut Aryana mohon untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan, termasuk Pak Wongso. Ini bukan lomba pidato, tapi memberikan kesempatan kepada beliau-beliau yang sudah memberikan kontribusi baik untuk kerukunan umat di Bongso, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Katanya Pak Sai itu guyub rukun sak lawase bisa terwujud dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Sampai akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Disampaikan terima kasih atas atas laporan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik. Kepada yang terhormat Bapak Wongso Negoro SE SH MSI, dipersilakan.
Om Swastiastu. Tak ngerti dulu Pak, nggak hafal seperti itu. Yang kami hormati Ida Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala. Beliaunya ini luar biasa Pak. Karena saya dulu pernah menanyakan ke beliaunya, biarpun saya tidak sopan, Pak Ratu. Saya menakan salah satu contoh Pak Ratu jenengan sudah mungkin bisa komunikasi dengan Sang Hyang Widi. Yang terakhir saya menanyakan apakah jenengan dapat petunjuk apa yang terakhir. Ini masih ingat saya Pak Ratu. Beliaunya menyampaikan bahwa Pak Wongso, saya pada waktu meditasi saya disuruh untuk jalan ke timur menuju arah Gunung Putih. Nah itu beliaunya mengatakan seperti itu. Oke. Sehingga apakah jenengan sudah dilaksanakan Pak Ratu? Belum Pak Wongso, saya masih mencari-cari gunung mana yang perlu saya lewati. Saya jawab, mohon maaf kalau saya lancang. Sesungguhnya jenengan sudah sampai lewati. Belum Pak Wongso, sudah Pak Ratu. Terus bagaimana Pak Wongso kok jenengan sudah bisa mengatakan hal seperti itu? Saya sampaikan, mohon maaf. Kalau saya itu biasanya kalau orang mendapat petunjuk, baik itu mimpi melalui meditasi, saya baca luntur dari bawah sampai ke atas. Yang pertama jenengan disuruh jalan. Jalan itu adalah perbuatan yang sudah jenengan lakukan. Ke timur adalah kawitan, kawitan adalah Sang Hyang Widi. Arah ke atas, mengarah ke gunung, gunung itu berarti budi luhur. Atas itu berarti awang itu sudah budi luhur. Gunung adalah wujud atau dunu yang sudah diwujudkan. Sehingga saya mengatakan jenengan itu sudah dekat dengan Sang Hyang Widi. Karena apa? Karena sampai diarahkan sudah berbuat dengan baik, sampai sudah menuju ke Hyang Widi, sehingga pada hari ini sudah diwujudkan untuk memimpin umat Hindu. Ini salah satu contoh. Mudah-mudahan nanti diskusi dengan adanya katanya Pak Kusno nanti masalah dulur papat limo pancer. Mudah-mudahan kita bedah bersama dengan narasumber yang luar biasa ini. Ibarat kita semangka, jangan sampai hanya kulitnya putih, tapi bagaimana cara kita membelah semangka ini menjadi bisa kelihatan merahnya, sehingga merahnya ini adalah intisari daripada sab 7 itu sendiri. Kalau di Hindu itu adalah cakra 7, kalau di Jawa itu nembus sab itu, bumi sab itu, nembus langit sab itu. Karena yang terakhir itu adalah ingsun, ingsun adalah Sang Hyang Widi. Bagaimana caranya kita bisa menyentuh, bisa merasakan bahwa kehadiran Yang Widi itu ada adalah melalui rasa. Ini beda. Tapi mohon maaf, kayaknya saya itu nanti tidak bisa mengikuti karena jadwal saya padat sekali. Saya selaku ketua DPD Partai Golkar yang diberi mandat oleh DPP pusat, sehingga saya itu memangku semua kader Partai Golkar yang ada di Gresik, saya yang memegang. Setelah itu saya diberi mandat lagi karena wakil ketua DPRD yang lama meninggal dunia, sehingga saya wajib hukumnya karena saya selaku ketua DPD untuk memangku jabatan wakil ketua DPRD. Ini dalam proses, mudah-mudahan nanti tanggal pertengahan Juli ini bisa dilaksanakan untuk pelantikan. Yang kami sujukan juga Ida Sri Begawan dalam acara Mahakerti yang kami banggakan. Yang kami hormati Ida Bawanti, Dr. Ai Nengah Mariasa M.Hum. Yang kami hormati Sekretaris PHDI Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Sinta Susilowati yang wakili WADI, Ketua PNS Jawa Timur, PSN
Ketua LPDP Provinsi Jawa Timur, Ketua Paguyuban Pemangku Susilo Giri Tirto, yang kami hormati Ketua Prada Provinsi Jawa Timur, Ketua PHDI Kabupaten Sidoarjo, Ketua WHD Kabupaten Gresik, Ketua Prajaniti Kabupaten Gresik, Ketua Prada Kabupaten Gresik, Ketua DPD Umat dari Nganjuk Malang, Ngaju Malang, umat dari Nganjuk, umat Hindu dan Susilo Giri Kerto, dan semuanya yang kami hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Astungkara ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, di mana pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Mudah-mudahan diskusi pada kesempatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sehingga bisa mendapatkan ilmu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sedikit cerita bahwa di perjalanan saya juga dulu tidak percaya diri, karena di Gresik ini adalah kota wali dan kota santri. Saya tidak percaya pada awalnya bahwa saya menyalonkan diri ini menjadi anggota DPRD karena modal saya ini adalah umat yang ada di Gresik ini sejumlah menganti kedamaian paling tidak yang punya hak pilih itu kurang lebih dari 1.000 orang. Dan kursi dan suara yang kita perlukan adalah minimal 10.000. Berarti sing 9.000 aku ngelek nang ndi. Secara logikanya seperti itu. Sehingga saya merenungkan dan meditasi ternyata diperbolehkan untuk menyalonkan diri. Sehingga Astungkara saya jadi pada tahun 2014. Ini saya cerita karena enggak ada SPJ-nya Pak Kusno, saya bebas ngomong. Sehingga sampai sekarang saya sudah 3 periode. Karir saya itu memang agak lumayan, tapi memang semakin tinggi angin itu semakin kencang yang menghembus pada kita. Saya coba menyalonkan diri untuk ketua DPD. Semua itu juga nggak mungkin kalau jenengan bisa jadi. Karena nggak mungkin umat Islam itu mau dipimpin kita ini. Tapi saya percaya, saya meditasi diperbolehkan sehingga saya maju. Dan kemarin uniknya juga untuk menduduki wakil ketua itu juga ada 2 dan 3 saya pesaingnya. Dan yang satu itu adalah yang dekengannya itu bupati, yang kedua adalah mantan bupati. Saya tidak ada dekeng-dekengan, luar biasa. Sehingga kemarin juga ada musibah yang itu dibuat dibuat acuan sehingga media itu memunculkan luar biasa terkait dengan usaha saya wisata Jati Sewu. Sehingga di situ saya merenung bahwa hal ini adalah merupakan ujian bagi saya untuk menjadi orang sabar. Sehingga saya hal itu kita resapi sehingga dengan adanya sabar ini sehingga bisa membuahkan hasil yang nikmat dan luar biasa. Nah, itu. Sehingga kalau saya bicara masalah kegoiban ini memang hobi saya dari kecil. Mungkin saya keturunan orang yang senang masalah kegoiban. Karena orang tua saya ini adalah cikal bakal yang memberanikan diri untuk mendirikan umat Hindu yang ada di Gresik ini. Cikal bakal. Kenapa kok berani? Karena dulu Pak, nek orang itu masih Hindu pasti itu tenung itu sandet wake Pak. Kalau orang tidak tedak, bukan tedak orang sakti tidak mungkin berani. Tidak mungkin berani. Sehingga diskusi pada kesempatan ini memang mengarah kepada batinianya. Saya setuju banget. Karena saya sejak tahun 80 saya diajarin orang tua saya itu memang untuk meditasi, berkomunikasi dengan hal-hal yang terkait dengan kegoiban. Kan itu.
Sehingga pada waktu tahun 2009 kemarin, Bupati yang pertama Pak Sambari itu 2 kali ke rumah. Yang sekarang Bupati Gusian itu 2 kali ke rumah. Saya sampaikan bahwa beliaunya itu pasti jadi. Kenapa saya mengatakan pasti jadi? Karena saya dapat petunjuk itu memang jadi. Sehingga saya masuk ke politik tahun 2014, saya tidak pernah kalah. Baik Pilpres, Pilgub, Pil Bupati. Dan juga yang terakhir kemarin 2024 untuk Mas Labib DPR RI. Beliaunya orang Muhammadiyah, Pak. Tapi saya mengatakan kalau jenengan pengen jadi, jam 12 malam datang ke rumah saya. Astungkara Pak, saya ajak ke leluhur kita, Buyut Lani kalau di sini. Kekuatannya luar biasa. Petunjuk beliaunya katanya jadi. Ternyata jadi. Padahal melawan incumbent luar biasa. Beliaunya nomor 6, incumbent nomor 1. Kalau urut-urutan secara secara akal itu tidak mungkin jadi. Nah itu, tapi beliaunya jadi. Nah ini. Dan juga saya kegiatan ini memang saya jadi ketua DPD Bapak sekalian. Ya, ditinggalkan oleh almarhum 0. Seperti katanya Pak Kusno 0 anggaran. Tapi saya diberi beban bagaimana caranya Pak Wongso melaksanakan musyawarah kecamatan seluruh kabupaten sejumlah 18 kecamatan. Saya bingung, itu anggaran itu kondi. Ternyata enggak ada, Pak. Bingung juga saya. Tapi saya laksanakan 16 kecamatan kecuali Bawean. Bawean itu kepulauan. Tidak serta-merta gampang kita naik ke sana karena gelombang sewaktu-waktu akan naik. Kalau gelombang 3 meter tidak akan berani kapal berlabuh ke sana. Dan juga saya harus target bulan ini, bulan Juni, harus juga melaksanakan musyawarah desa sejumlah 330 desa. Bayangkan, saya harus turun ke lapangan. Itu juga dana. Tapi astungkara, semuanya itu kan jalan kalau kita itu berbuat baik, katanya Yang Widi. Siapapun yang mau berbuat baik, biarpun tidak minta akan saya kasih, karena Gustimu tidak mau hutang kepada umatnya. Itu janji Tuhan seperti itu. Itu kalau keluar dari saya. Sehingga semangat saya untuk yatnya kegiatan sosial itu saya semangat banget, Pak. Itu semangat banget. Sehingga katanya Pak Kusno, saya mengatakan pawang hujan. Gini, sebenarnya saya tuh nggak bisa pawang hujan, Pak. Cuma kebetulan begini, kalau pada waktu kita jauh-jauh hari ini kan hujan itu kan hanya kita minta. Dan pada waktu tadi, mohon maaf, saya bukan fakta ini Pak Warno, petunjuk Tuhan itu gini, saya mencoba cari batu 5, lempar ke barat. Mudah-mudahan nanti nyisih tidak akan hujan. Kenapa? Karena saya bukan menggunakan akal, Pak, tapi menggunakan hati. Senangnya kita kalau dekat dengan Sang Hyang Widi itu apa-apa dikasih tahu. Tuhan mengatakan gini, kono garuk kini rukun jerkui kita dudui. Itu Tuhan memberikan sesuatu seperti itu. Bagaimana Pak Wongso bisa mengatakan kita bisa komunikasi? Ya ini Pak, Hindu itu sebenarnya sudah dekat dengan Yang Widi. Cuma jenengan aja tidak dekat. Tuhan mengatakan siapapun manusia yang dekat dengan aku lebih dekat dengan manusianya. Itu pasti jelas. Kenapa kita itu dekat tapi tidak bisa komunikasi? Ini yang perlu dibedah. Karena sekarang ini semua kejawen, sebuah kepercayaan itu mengarah ke situ. Malah banyak yang mengundang saya, Pak Wongso, diskusi untuk membedah hal ini. Saya malam Jumat Legi nanti saya diundang sejumlah 300 orang. Itu Surabaya dan Gresik sekitarnya, ada juga orang dari Mojosari dan Mojokerto. Diskusi hal seperti itu. Tapi mengapa Hindu dekat dengan Yang Widi kok tidak dibahas hal itu? Ini orang-orang yang luar biasa di depan saya ini. Mudah-mudahan bisa membedah itu. Kenapa? Karena sekarang orang-orang itu mencari.
mencari dan mencari bagaimana gaib itu sesungguhnya. Sehingga banyak orang-orang yang bertahun-tahun itu di makam, di pesarean, saya tanya hal-hal yang terkait dan hal seperti itu. Saya tanya, sesungguhnya jenengan cari apa sih? Pak Wongso, gini Pak Wongso, saya sudah bertahun-tahun di sini, di pesarean ini, dapat petunjuk Pak Wongso. Saya ini kalau saya supaya baik, saya tuh diarahkan begini. Saya dapat firasat suara yang mengatakan melakuo dari Surabaya sampai ke Banyuwangi. Sehingga saya lakukan Wongso. Jalan sampai 3 hari 3 malam, nyampe ke Banyuwangi. Saya jawab, kalau itu firasat itu gaib, sampean jangan jawab dengan lahiriah. Tapi kalau firasat itu gaib, sampean harus dijawab dengan batiniah. Kalau secara fisik sampean jalan dari Surabaya ke Banyuwangi, berarti itu salah besar. Yang benar bagaimana Wongso? Kita baca sedikit demi sedikit. Apa yang dibaca? Coba. Sampean disuruh jalan dari Surabaya sampai ke Banyuwangi. Sekarang kita baca satu persatu. Seperti kita mengartikan hal-hal yang terkait dengan apa yang kita bahas. Contoh, disuruh jalan dari Surabaya ke Banyuwangi. Jalan itu apa sih? Jalan itu tingkah laku. Suro itu ikan yang buas. Boyo juga buaya yang buas. Berarti sampai dari kecil sampai sekarang perbuatan sampai tidak benar. Menyimpang dari kebenaran Tuhan. Sehingga bagaimana sampai bisa merubah tingkah laku sampai supaya benar, supaya wangi, rubahlah sikap dan perilaku jenengan dan pemikiran yang positif. Hanya itu Wongso. Iya. Itu jawaban secara batinnya. Jangan dijawab secara lahiriah. Kalau lahiriah sampean pasti fisik sampean tidak akan bisa melakukan hal yang terbaik. Sehingga tidak ada perubahan sampean kalau sampean lakukan secara fisik. Tapi kalau mengambil intisari daripada petunjuk itu sendiri, sehingga jenengan pasti tahu, oh berarti saya disuruh merubah perilaku saya dari jelek menjadi baik. Ini yang saya perlu diskusi dengan Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan dulur papat limo pancar sini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menguntip, kita berbicara seperti itu, siapa sih nggak tertarik? Saya tanya, tertarik enggak kalau kita membahas seperti itu dan jenengan bisa komunikasi dengan yang sana? Semuanya pasti tertarik. Nah hanya kita sekilas kita bercerita, menceritakan hal secara tolol air, enggak ada yang tertarik. Sepodoai semua agama hal itu mengajar kepada ritual, tapi tidak mengintisarikan kepada hal yang terkait dengan batiniahnya. Ya. Nah, mohon maaf. Seperti ini saya sudah dapat petunjuk. Itu benar. Apa yang saya sampaikan itu yang akan arahnya. Tuhan mengatakan ke depan, kata Tuhan mengatakan begini. Aku gelem blak-blakan bloko suto tanpa tedeng aleleng gelem disepurmi dening menungso. Apa artinya? Berarti Tuhan tuh mau Pak mendekat kepada jenengan, mau memberikan gambaran-gambaran kepada jenengan. Kalau jenengan memang benar-benar fokus kepada yang sana. Coba bahas di situ. Orang kejawen pasti manut ke Hindu, tidak akan kejawennya. Karena Hindu itu pasti sudah suatu kebenaran, punya kitab suci, sembahnya sudah benar, secara ke pemerintah juga benar. Cuma kita aja kurang moles saja. Kalau sampean membuat minuman, ya, kalau hanya sekedarnya kalau orang kencing manis wajar, kalau hanya dikasih satu sedikit aja gula. Coba orang yang sehat kasih gula yang banyak, tertarik enggak? Makanya akan berkurang dan berkurang menikmati apa yang kita sajikan. Nah itu. Mohon maaf saya tidak menggurui, tapi memang saya sudah seperti gini kayaknya sudah dipakai. Ya, sehingga saya mohon maaf kalau saya menggurui pada Bapak Ibu semuanya yang hadir. Sehingga perlu ke depan
kita harus bagaimana caranya kita itu dapat petunjuk yang widi, tapi kita bisa membaca. Bukan sekedar kita dapat petunjuk, asal-asalan kita menjawab. Gak gaduh, Pak. Gak dunu. Hanya menerka akalnya aja yang bisa membaca, tapi sesungguhnya yang bisa membaca adalah hati nurani yang dapat petunjuk dan arahan dari sana. Itu yang sesungguhnya. Sehingga orang-orang banyak menarik, mau saya coba. Iya, tapi nek ngundang DPR itu ono bayaran, saya bilang gitu. Tapi guyon, Pak. Tapi kalau kita membahas masalah batiniah, saya suka, senang. Saya bilang tadi dari manuan ya, saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa kalau kita harus mengerti bahwa kanan, saya satu contoh ya, contoh aja saya tadi membicarakan masalah tridhatu. Sepele ya, Pak. Saya tanya, kenapa tridhatu itu kok sebelah kanan yang untuk dipakai? Yang macam-macam lah tadi dijawab. Tapi saya jawab, sebenarnya gampang. Hanya 5 kata yang perlu saya sampaikan. Tridhatu adalah tali perlindungan. Kanan ini adalah lahiriah, kiri adalah batiniah. Kalau dipakai di kanan, berarti yang minta perlindungan adalah lahiriahnya, bukan batiniahnya. Gampang, Pak. Kalau tridhatu diletakkan di kiri pasti salah. Karena Tuhan tidak akan pernah minta perlindungan kepada siapapun. Yang minta perlindungan adalah kita. Sehingga toto lahir inilah yang perlu minta perlindungan. Dan saya sampaikan juga, kalau orang pakai jenitri, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, itu berarti pikiran sampean itu pengarah kepada tangan sampean, bukan kepada batiniahnya. Coba sampai jenitri pakai itu, jangan pakai lahir ya, pakai batiniah, bunyikan di dalam hati, akan bunyi nanti. Semakin sampai menanyakan, semakin dekat Tuhan akan memberikan sesuatu. Karena petunjuk Tuhan itu ada 2. Secara gambaran dan secara suara. Gambaran ada 3 hal. Gambaran wujud, sastra, dan obah-obahan. Loh, kalau sampai tidak bisa menuntut, nggak bisa membaca. Saya ingin tahu cara membaca petunjuk dari Tuhan. Kalau tidak tahu hal-hal yang terkait dengan A, B, C sampai Z, tidak akan bisa membaca. Oh, kita buktikan aja. Salah satu contoh gampang loh, Pak. Petunjuk melalui gambaran, ya. Itu yang menangkap itu rasa, apakah akal kita, ketara kita. Coba sampean bayangkan sekarang ya, Monas sampean kelihatan enggak? Baik di benak sampean. Kelihatan ya? Kelihatan. Berarti sampean itu menerka dan membayangkan secara lahiriah, muncul bayangan di situ. Coba sampean bayangkan sekarang gini. Secara meditasi, secara semedi, sampean tidak membayangkan sesuatu, muncul gambar sesuatu, berarti itu petunjuk Tuhan yang widi. Gampang kan, Pak? Berarti kalau kita memberikan kuliah yang mudah, gampang. Coba kita semua umat diajarin seperti itu, semuanya tertarik nanti. Dawo, Pak, sekarang suara hati. Coba tulisan yang di atas siapa? Sarah Sehat. Setuju ya? Coba baca batin, bunyi enggak? Bunyi. Kalau itu bunyi, bayangkan sampai meditasi, sampai tidak membaca, tapi muncul suara seperti itu melalui hati nurani. Itulah dawuh dalam yang widi. Enggak sulit, Pak Indu, itu sesungguhnya. Tuhan sudah mengatakan, kalau siapapun yang dekat dengan saya akan dekat dengan itu. Mungkin itu, Pak ya. Karena saya nanti buka muscam di Gresik. Mudah-mudahan Pak Kusno kalau saya nuntut nanti saya tak akan kembali lagi. Tak saya buka langsung kembali lagi saya. Saya tertarik sesungguhnya, kepingin narasumber-narasumber itu membuka apa yang selama ini punya pengalaman, punya ilmu, supaya diberikan pada umatnya semuanya, sehingga umatnya itu nanti bisa menelaah dan membayangkan dan mempraktekkan supaya hal-hal yang terkait dengan batiniah maupun dulur papat ini bisa nyambung, Pak.
Setuju enggak ya? Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, mohon maaf saya bukan menggurui dan sebagainya, memang seperti ini saya kalau sudah ngomong wis satu hari pun saya bisa ya tidak bisa tidak dikendalikan. Nah ini memang menarik sekali ya. Mungkin mohon maaf apa yang saya sampaikan yang tidak berkenan pada hati Bapak semuanya, saya mohon dimaafkan ya. Ini adalah semata-mata apa yang saya lakukan, saya mengerti dan saya tahu saya berikan pada jenengan ya. Kalau saya tahu kenapa tidak saya berikan, berarti gini Tuhan, nek awakmu tak kayak pengertian seperti gini so, nek kue tidak diberikan pada orang lain berarti awakmu korupsi. Nah, berarti saya tuh daripada korupsi nek duit kan secara lahir ya, kalau korupsi batinnya kan saya dosa. Bahaya saya tidak dipercaya lagi oleh Yang Widi untuk memberikan sesuatu sehingga saya memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua LPDG Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Dr. Andes Iwayan Arsana, MPD, dipersilahkan. Singgih ide begawan, lanang istri yang sudah disucikan dan sungguh kami hormati. Singgih Pandita Wijaya Kusuma yang sudah disucikan dan juga sungguh kami hormati. Ide Bawati yang juga sudah disucikan yang saya hormati. Romangku, sareng sami. Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama tentu salam penganjali umat saya sampaikan. Om Swastiastu. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah menyertai kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ini karena kelakuannya Pak Kusno saja, itu kecerdasannya Pak Kusno saja, itu seperti bawa jaring itu semua dicakup disuruh ngasih sambutan. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya pertama ingin menginformasikan dulu agenda kegiatan Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Jawa Timur, bahwa Utsawa Dharma Gita tingkat provinsi akan kita laksanakan pada tanggal 14 dan 15 November. Sedangkan untuk tingkat nasional tahun 2007 sekitar bulan Juni ada di Palu. Ada hal yang baru, kami di tahun 2026 ini mengangkat kearifan lokal Jawa Timur, mocopat dilombakan di tingkat Jawa Timur. Jadi mulai tahun 2026 ini mocopat kami lombakan di tingkat Jawa Timur, belum ke tingkat nasional. Karena di tingkat nasional juga sistemnya belum ada, gitu. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan kalau hasil audiensi kami beberapa waktu yang lalu dengan Biro Kesra, kemungkinan akan dilaksanakan di Badan Diklat
Provinsi Jawa Timur di Balongsari ya. Atau kalau tidak, plan B yang berlaku akan dilaksanakan di Pura JSA. Mudah-mudahan saya berkeyakinan mungkin 90% akan kita laksanakan di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Kita sudah mengajukan permohonan dukungan untuk kegiatan UDG tahun 2026 dan mengirim utusan Jawa Timur ke tingkat nasional di Palu. Mudah-mudahan nanti disetujui sehingga kita tidak menjadi beban. Nah, Biro Kesra sangat mensupport, tetapi ini juga tantangan bagi kita untuk menyiapkan anak-anak kita ke tingkat provinsi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mohon Bapak Ibu semuanya untuk memberikan support dan dukungan kepada anak-anak kita agar bisa tampil di tingkat nasional. Menang kalah urusan belakang. Yang penting anak-anak punya pengalaman tampil di tingkat nasional. Kalau boleh dengan bahasa guyonan saya gitu ya, mohon maaf itu tidak bermaksud apa, dari bahasa guyonan. Jangan yang tampil hanya Iwaya, Nimade, Iketut, Inengah itu. Kok semua yang tampil di tingkat nasional namanya Imade, Inengah, Inyoman, Iketut. Juminten ini di mana ini kok tidak ada yang tampil itu? Juminten, Jumira, ya. Nah inilah tantangan kita, begitu. Artinya apa? Agar delegasi kita diwarnai, tidak sekedar didominasi oleh satu entitas, tetapi mewarnai bahwa kita Jawa Timur ada berbagai lapisan di Jawa Timur. Ini yang penting. Menang kalah itu urusan lain, tetapi bagaimana Juminten di Jawa Timur bisa tampil di tingkat nasional. Ini harapan saya begitu. Tentu ini support dukungan dari kita semua. Termasuk Pak Wongso tadi sudah saya catat namanya beberapa yang lalu, untuk besok saya todong dengan proposal itu. Sudah proposalnya sudah kami siapkan, nah, gitu. Nantilah dikirim nanti belakangan itu. Nah itu saya kira. Nah terkait dengan kegiatan UDG di Gresik, saya sudah dihubungi oleh Pak Kusno, dimintai juri. Jadi kami akan mengirimkan juri-juri yang betul-betul profesional di bidang kidung, kekawin, palawakya. Kalau Dharma Wacananya ya mungkin bisa teman-teman di Gresik saja, tetapi untuk kawin, kidung, palawakya, menghafal, membaca sloka dan lain sebagainya nanti akan kami hadirkan juri dari Surabaya yang betul-betul profesional, yang tugasnya nanti tidak hanya sekedar menilai, tetapi memberikan pembinaan, memberikan koreksi-koreksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Itu saya kira yang paling penting. Sekali lagi saya sangat berbahagia sekali pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan bapak-bapak ibu, orang-orang baik, orang-orang suci. Semoga aura-aura kesucian itu juga tercurahkan pada diri saya pribadi. Terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Matur suwun. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu disampaikan oleh Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur yang kali ini diwakili oleh Bapak Ketut Aryana. Kepada beliau dipersilakan.
Om Swastiastu. Yang disucikan Ide Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala, Saking Griya Pasraman Bajar Sandi Surabaya. Yang disucikan Ide Sri Bhagawan Dalem Acarya Maha Kerti Wira Jagat Manik beserta Ide Sri ampun nggih. Kemudian Ide Bawati Dr. Inengah Mariase M. Hum yang nanti juga beliau sebagai moderator. Kemudian Ketua WHDI Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua PSN Jawa Timur, Ide Bawati Dr. Imade Jiwa Astike yang saya hormati. Ketua LPDG Provinsi Jawa Timur, Bapak Wayan Arsanda. Kemudian Ketua Peradah Jawa Timur, mungkin ada yang mewakili atau yang mewakili. Ketua Paguyuban Pemangku Susilo Giri Kerto. Ketua PHDI Gresik, tadi saya lihat juga dari Ketua PHDI Kediri, selalu ada di mana-mana beliau. Kemudian WHDI Kabupaten Gresik, Prajaniti Kabupaten Gresik, Prada Kabupaten Gresik, dan juga tadi beliau sudah menyampaikan sambutannya juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik, Bapak Wongso Negoro. Seluruh umat baik dari Gresik, dari Najum tadi saya dengar juga, dan juga dari Nganjuk. Astungkare, pada hari ini kita bisa berkumpul di Purakerta Bumi Dusun Bongso ini. Sebelumnya perlu Tiang sampaikan bahwa pada hari ini beliau Pak Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur, Pak Gusti Puturake, berhalangan hadir karena ada kegiatan di luar daerah, sehingga pada kesempatan hari ini beliau meminta saya untuk dapat mewakili hadir sekaligus memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Tentunya puji astungkare kehadapan Diri Sang Widiwasa kita sampaikan karena atas berkat beliau pada hari ini kita bisa melaksanakan, kita bisa menghadiri suatu agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di Kabupaten Gresik, yaitu berupa Sarasehan, yang mana temanya juga ini boleh dibilang cukup menarik dan semoga nanti juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, kalau nggak salah temanya, upacara Raja Singa Raja Sewala dan Sungkeman yang dihubungkan dengan sedulur papat kelima pancer demi menuju kesejahteraan dan kenyamanan. Dan tentunya kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PHDI Kabupaten Gresik, Bapak Ketua PHDI, Bapak Kusno beserta jajaran, dan juga panitia, karena sudah melaksanakan kegiatan ini yang tentunya adalah untuk kita sebagai umat Hindu yang ada di Gresik pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Kalau dilihat dari narasumber yang hadir dan akan memberikan wacana pada hari ini kalau saya lihat pendekatannya dari dua hal. Pertama baik dari sisi spiritual dan yang kedua juga dari sisi medis. Astungkare niki dua hal yang jika dikolaborasikan, jika digabungkan akan menjadi sesuatu yang luar biasa tentunya. Dan untuk demikian mungkin nanti kita secara bersama-sama agar bisa mengikuti kegiatan ini mulai awal sampai dengan akhir. Salah satu juga yang menjadi pesan saya, tadi Pak Ketua PHDI, Pak Kustu menyampaikan, beliau memang sengaja tidak mengundang banyak. Ya. Jadi yang kalau saya lihat yang hadir ini lebih banyak orang tua atau orang dewasa. Yang mana sebenarnya kalau dilihat dari topiknya ini sebenarnya sasarannya juga adalah generasi muda ya. Kalau tidak salah ini mohon dikoreksi. Artinya sebenarnya nanti pesan saya yang pertama, tentunya sebagai generasi muda, ya, penerus ajaran Dharma, ya, di mana kita ketahui bahwa di Jawa Timur merupakan salah satu
perkembangan Hindu yang luar biasa di Nusantara. Ya, kita berharap memang dengan kegiatan Sarasehan ini bagaimana generasi muda kita bisa melestarikan, mewarisi tradisi-tradisi para leluhur kita yang memang sudah dilaksanakan sejak cukup lama, dan mudah-mudahan Hindu, ajaran-ajaran Dharma bisa bangkit kembali di Jawa Timur. Itu yang pertama. Kemudian pesan yang kedua mungkin nanti juga bagi para orang tua bisa disampaikan ke putra-putri generasi muda bahwa bagaimanapun juga kita sebagai umat Hindu Nusantara agar bisa selalu tetap melestarikan kearifan lokal, local wisdom. Ya, mengingat kita ada di mana dalam hal ini kita ada di Jawa Timur. Ya mungkin kita juga mengenal Hindu Sunda Wiwitan, kita mengenal Hindu Bali, kita mengenal Hindu Karah dari Kalimantan dan sebagainya. Jadi tentunya harapan kami dari lembaga PHDI Provinsi Jawa Timur berharap agar memang apa yang menjadi kearifan lokal tetap bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kira itu sebagai pesan dalam kegiatan ini, dan semoga apa yang dilaksanakan kegiatan oleh PHDI Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat bermanfaat bagi umat khususnya di lingkungan Kabupaten Gresik dan tentunya di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Mari bersama-sama kita mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir dan semoga bermanfaat. Diakhiri dengan para masanti, Om Santi 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 Om. Matur suksma. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia. Demikian tadi sambutan-sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar, Ketua LPDG Provinsi Jawa Timur, dan juga perwakilan sekretaris dari Provinsi PHDI Provinsi Jawa Timur. Untuk acara selanjutnya yaitu ramah tamah, dimohon kepada Bapak Ibu Umat Dharma untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Ida Begawan dan Ida Pandita serta Bawati, serta ini ada sebagian tetap tinggal di sini karena nanti ada yang membawa. Dan Pak Mangku kami persilakan untuk menikmati hidangan yang sudah kita siapkan. Jangan makan babi, haram ya. Nanti saya ingatkan itu saja. Kalau sambal boleh, tapi babi jangan dimakan, haram. Monggo, jangan melihat jam, ini kan jamnya di Bongso sama di desa-desa lain beda. Ya, nanti kalau diskusinya ini menarik terus jenengan lapar, nggak masuk dalam pikiran. Tapi kalau amunisinya, energinya sudah masuk, tinggal meneruskan dengan begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis, nggih. Silakan. Jangan lihat jam sudah enggak cocok jamnya di Bongso dengan di tempat lain. Kok Pandita jaluk tinggi. Nggone sik dirubah. Sambil ini dulu silakan, nanti kami ada perubahan tempat ini, Pandita minta berubah. Silakan, ayo langsung makan dulu. Monggo cari kenalan nih kalau alumni nih. Nanti jam 12 makan lagi nggak apa-apa.